Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku yang sufar. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita sedang mengalami pandemi virus corona. Tolong jaga kesehatan kalian, jaga jarak, dan jangan banyak main, dan jangan banyak keluar. Tetap semangat, tetap belajar di rumah, pasti bisa. Tidak ada manusia yang sukses tanpa usaha. Kesuksesan itu milik orang-orang yang mau berusaha dari tekun. Kalau kalian ingin sukses, maka kalian harus belajar. Oleh karena itu, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari simak dan dengarkan materi pada hari ini, yaitu tentang haji. Tujuan pembelajaran untuk materi haji ini tujuannya adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dan hukum haji. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan dalil tentang haji. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan syarat wajib haji. Keempat, menyebutkan syarat sah haji. Dan yang kelima, menyebutkan rukun haji. Sekarang kita akan bahas tentang pengertian dari haji. Haji menurut bahasa memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Haji menurut istilah adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah, Makkah, dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itulah pengertian haji dari segi bahasa dan istilah. Kemudian apa sih hukum haji? Hukumnya adalah wajib bagi orang yang sudah mampu. Dalil haji. Dalil haji terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surah Ali Imran ayat 97. Kemudian dalil haji yaitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Rawahu Muslim. Yang artinya
Dari Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal. Bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Mendirikan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim. Syarat wajib haji. Ya, apa syarat wajib haji? Di antaranya adalah yang pertama beragama Islam. Yang kedua baligh. Ya, baligh itu artinya orang yang sudah sampai kepada hukum Islam. Ya, kemudian yang ketiga berakal. Berakal itu berarti berakal sehat. Yang keempat, merdeka, bukannya budak. Dan yang kelima, mampu atau kuasa. Dan yang keenam, memiliki pengetahuan. Nah, itu syarat dari wajib haji. Berikutnya, apa itu mampu atau istito'ah? Ya, mampu dalam segi orangnya sehat jasmaninya. Ya, kemudian yang kedua ada biaya. Ya, biaya hajinya ada. Yang ketiga ada transportasi. Tersedianya transportasi. Berarti kita mampu ke sana pergi haji ya. Kemudian kondisinya aman. Negara kita sedang aman. Di Mekah dan Madinah pun dalam kondisi aman. Berarti kita bisa atau mampu untuk melaksanakan haji. Dan yang kelima, bila wanita ada mahram yang mendampingi. Berikutnya syarat syah haji. Syarat syah haji diantaranya yaitu 1. Dilaksanakan sesuai dengan batas waktunya. Yang kedua, melaksanakannya secara berurutan. Yang ketiga, memenuhi syarat-syaratnya. 4. Dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Di samping itu juga, syarat syah haji yaitu beragama Islam dan berakal sehat. Rukun haji. Apa sih itu rukun haji? Yaitu sesuatu perbuatan apabila tidak dilakukan menyebabkan tidak syah hajinya. Perbuatan itu tidak boleh diganti dengan dam atau denda dan harus mengulang lagi. Nah, itu rukun haji. Rukun haji yaitu yang pertama ihram. Yang kedua, wukuf. Ketiga, tawaf. Yang keempat, sa'i. Yang kelima, tahallul. Dan yang keenam, tertib. Berarti ada rukun hajinya itu ada rukun haji terdiri dari 6. Ya. Rukun haji terdiri dari 6. Baik, kita akan jelaskan satu persatu berikut ini ya. Nah, yang pertama ihram. Ihram yaitu niat mengerjakan ibadah haji dengan memakai pakaian ihram. Pakaian laki-laki 2 helai kain putih yang tidak berjahit, 1 diselendangkan dan 1 disarungkan. Sedangkan perempuan berupa pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ya, kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah. Yaitu berkumpul di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah mulai dari waktu zuhur sampai sebelum terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah.
Wukuf diawali dengan sholat zuhur dan asar secara berjamaah yang dijamak, yaitu jamaknya jamak takdim qosor. Kemudian dilanjut dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wukuf merupakan rukun haji yang paling utama, sehingga apabila tidak melakukan wukuf, walaupun yang lain telah melakukan semua rukun, maka hajinya dianggap tidak sah. Ya, yang ketiga rukun hajinya yaitu tawaf. Rukun haji yang ketiga tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Macam-macam tawaf. Yang pertama ada tawaf kudum, yaitu tawaf baru datang. Yang kedua, tawaf ifadah, merupakan rukun dari rukun haji. Yang ketiga, tawaf wada, mau meninggalkan Mekah. Dan yang keempat, tawaf sunnah. Nah, ini anak-anak adalah sketsa untuk melakukan tawaf diawali dimulainya itu dari Hajar Aswad ya, sambil membaca doa Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dari Hajar Aswad kemudian ke pintu Ka'bah ya, kemudian ke rukun ke makam Ibrahim, rukun Iraqi, Hijr Ismail, rukun Syami, dan sampai ke rukun Yamani. Nah, setelah itu baca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, setelah itu ke Hajar Aswad lagi, subhanallah walhamdulillah sampai ke pintu Ka'bah dilanjutkan. Nah, ini sketsanya ya untuk memutar Ka'bah, yaitu dari Hajar Aswad diakhiri ke rukun Yamani. Kemudian yang keempat, rukun haji yang keempat adalah sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Dan hal-hal yang disunahkan dalam sa'i yaitu setiap melintas pilar hijau atau lampu hijau, khusus bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil. Dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa. Itu sunahnya. Dan yang kedua, memperbanyak kalimat tauhid, takbir, dan berdoa ketika di atas Bukit Sofa dan Marwah dengan menghadap kiblat. Yang ketiga, membaca doa di sepanjang Bukit Sofa dan Marwah. Kemudian rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Apa itu tahallul? Ya, diperbolehkan atau dibebaskannya seseorang dari larangan ihram ditandai dengan mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut ya. Jadi tahallul adalah mencukur atau memotong rambut sedikitnya 3 helai rambut. Tahallul ada tahallul awal namanya, kemudian tahallul sani. Apa itu tahallul awal? Yaitu tahallul haji tahap pertama, di mana semua larangan sudah tidak berlaku lagi baginya, tetapi masih ada beberapa larangan yang masih berlaku, seperti senggama, bercumbu, dan menikahkan. Kemudian tahallul sani, yaitu dengan terpenuhinya tahallul haji tahap kedua, maka seluruh larangan haji sudah tidak berlaku lagi. Apabila semula diharamkan, maka menjadi halal.
Ya, rukun haji yang terakhir adalah tertib. Berarti dikerjakan secara berurutan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Oke anak-anak, cukup sekian penjelasan pada kali ini yaitu tentang bab haji. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahaminya. Ya, Ibu cukupkan penjelasan sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.